Di channel YouTube saya Edi Setio dan saya masih bersama Pak Herdi, salah satu owner dari Tawakal Farm. Pak, di akhir-akhir ini kan sedang ada wabah PMK ya Pak ya, di dalam dunia peternakan ya Pak ya. Ya, benar. Ada Bapak merasakan imbasnya nggak sih Pak dari PMK itu? Kalau untuk tawakal sendiri ya pada saat ini sih belum ada ya. Istilahnya karena kan stok sapi di kandang saya juga belum banyak nih tahun ini. Itu karena kita baru relokasi kandang yang kemarin baru jadi satu buah kandang untuk kapasitas 20 ekor. Jadi hanya saya menuhin kandang itu aja dengan sapi-sapi yang besar gitu kan. Nah paling nanti nih yang saya dapat info nih karena kan rencana mungkin akhir Mei ini atau awal Juni saya harus isi kandang yang bawah tuh masih yang kapasitas 110 ekor. Itu mau saya penuhin. Nah cuman kendalanya sapi dari Jawa Timur katanya udah nggak boleh keluar Iya. gitu. Nah saya dengar juga mungkin dari beberapa daerah di Jawa Barat bahkan Jawa Tengah juga ada yang udah terindikasi ini ada wabah PMK. Nah saya khawatirnya nih mendekati hari H nih pengiriman sapi dari luar kota nih terhambat, itu aja sih takutnya gitu. Tapi kalau eh, sapi nanti yang datang ya pasti kita periksa ya untuk kesehatannya. Pasti saya ada tim dari dokter hewan yang untuk ngecek satu persatu sapi yang masuk. Jangan sampai juga membawa virus ke Tawakal Farm Oh, gitu. jadi Tawakal Farm sendiri udah antisipasi ya Pak Iya, ya? kita antisipasi ya. Kayak kemarin dokter hewan saya suruh stok-stok obat antibiotik gitu kan, vitamin-vitamin, terus disinfektan tuh di stok untuk menyambut sapi-sapi yang baru datang nanti gitu kan. Kalaupun diperlukan ada penanganan khusus ya udah langsung segera diberikan. Itu aja sih. Pak, kalau di Tawakal sendiri kan belum berdampak apa ya. Tapi mungkin untuk kedepannya kan sapi akan lebih sulit lagi untuk masuk daerah Jawa Barat ini Pak. Kedepannya tuh bakalannya bagaimana Pak? Kalau sapi sulit di luar adanya PMK ini ya, sebenarnya 3 tahun terakhir ini juga udah lumayan ada terasa imbasnya kesulitan mendapatkan bibit ya, itu untuk kita pelihara. Dan bukan hanya sapi, terutama yang awal 2 tahun kemarin terakhir nih saya rasakan di domba. Itu domba itu udah mulai susah. Jadi gini, setiap habis Idul Adha itu sangat sulit untuk mendapatkan domba betina. Karena saya lihat ya 2 tahun terakhir nih tren pemotongan kurban dengan menggunakan domba betina tuh Lagi marak ya lagi Pak ya? marak. Iya. Memang sih ya di luar ilmu agama ya. Jadi saya sih tidak menyalahkan dan tidak membenarkan pemotongan domba betina ya. Itu karena itu kan kembali ke istilahnya apa ya? Saya nggak bisa ngejelasin lah, saya bukan ahli agama gitu ya. Yang bisa, oh ini boleh motong betina, ini boleh motong jantan. Kalau saya lebih merasakan gini, pada pelaku korban ini kan nggak semuanya peternak, Iya. ya kan? Bisa dibilang hanya ada pedagang musiman yang mencari penghasilan pada saat kurban, menjadikan hewan kurban. Tapi mereka tidak memikirkan efeknya kalau bayangin ya 10.000 betina lah dipotong misalnya gitu ya untuk wilayah mungkin Jawa Barat aja atau Jawa Tengah gitu kan. Sedangkan mereka penghasil utama di untuk domba lah di luar Jawa Timur juga termasuk yang masih domba. Karena gini, pada saat dulu ada ekspor ke Malaysia untuk domba ya, itu pun saya juga pernah ada yang datang ke kandang yang minta sekian ratus ekor untuk diekspor. Itu pun juga kita ya sebagai peternak merasakan tuh imbasnya, kesulitan mencari bibit karena indukan-indukannya waktu itu diekspor gitu dengan harga yang bagus ya otomatis ya sebagai peternak sih wajar ya, oh ini harganya lagi tinggi
Itu kenapa kita nggak jual ke sana gitu kan? Ya sah-sah aja namanya bisnis gitu kan. Cuman ditambah lagi dengan adanya kurban menggunakan domba betina ataupun misalnya nanti di sapi juga sapi betina, efeknya ya itu tentunya kan pedet-pedetan juga jadi semakin susah gitu karena indukannya dipotong. Itu yang paling saya sih mengharapkan ya kalau bisa pemerintah juga memperhatikan hal itu gitu ya. Bukan yang melakukan pelarangan sih untuk dipotong untuk kurban, cuman bantuan lah misalnya apa ya, mereka misalnya kayak di BET lah yang dekat kandang gitu ya, BET Cipelang, mereka kan ada nih pembibitan untuk sapi-sapi jenis unggul gitu kan. Nah kita sih pengennya kalau bisa hasil penelitian itu tuh ya bisa kita beli gitu kan. Tentunya kan berguna juga buat kita, ataupun saya mendapat bantuan inseminasi buatannya lah melalui dinas gitu kan. Walaupun itu sudah ada yang banyak yang jalan juga gitu kan. Itu kita sih pengennya ya pemerintah mensupport peternak, kita juga menghasilkan produk yang terbaik gitu aja. Dan kalau untuk PMK sendiri Pak, itu bakal berimbas ke harga kurban atau enggak Pak? Pastinya ya, kalau harga kurban sekarang aja saya nelpon ke Jawa tuh, anggaplah misalnya sapi yang dulu misalnya harga 18 juta, sekarang mungkin jatuhnya udah bisa di atas 20 gitu kan. Ya tentunya kan nanti saya harus jual berapa lagi nih. Gitu. Berarti benar-benar Karena benar, jadi dengan Jawa Timur itu kan penghasil sapi terbesar lah di Indonesia kalau saya bilang ya. Untuk apalagi khususnya di Pulau Jawa gitu. Begitu mereka ditutup aksesnya, ya kita agak bingung juga nih, aduh. Sedangkan salah satu istilahnya rekanan saya juga banyak yang di Jawa Timur gitu kan, yang harusnya bisa bantu suplai untuk kurban. Tahun ini ya paling mengandalkan di Jawa Tengah. Untuk Jawa Barat kan masih bisa dibilang industri sapinya ketinggalan lah dibanding Jawa Tengah, Jawa Timur. Gitu. Jadi mau nggak mau harus sapi dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, sapi Bali kemarin saya dengar kesulitan masuk karena harus melintasi Jawa Timur. Iya. Ya kan? Tapi sih ada beberapa yang info oke, sapi Bali bisa. Ya alhamdulillah. Oh berarti nggak semua tertahan apa ya? Ya yang saya dengar sih sapi Bali ada yang bisa, ada yang masih. Intinya gini sih kalau saya bilangnya, ini kan penyakit ya. Pasti kan ada dinas yang memeriksa. Nah, sapi dari manapun selama bisa dinyatakan sehat, harusnya sih bisa lolos ya. Gitu. Jadi jangan juga peternak ini dipersulit sih kalau saya bilang ya. Oh ini ya kayak Jawa Timur kan mungkin ada hanya beberapa kabupaten. Ya tentunya kan kabupaten lain yang masih bebas ya kenapa juga ditahan. Tapi kan masih ada istilahnya oke lah persyaratannya diperketat. Harus ada surat dari dinas kesehatan. Oke lah harus misalnya harus tes darah pun atau gimana ya silakan aja gitu. Yang penting kan sapi tersebut dinyatakan sehat dan layak untuk masuk ke daerah yang kayak Jawa Barat nih, yang misalnya yang belum ada terjangkit gitu, kenapa enggak gitu. Cuman yang agak mengkhawatirkan kan penyakit PMK ini hanya bukan penyakitnya sapi nih. Kambing, domba, kuda, kerbau, bahkan babi pun bisa terjangkit katanya. Nah itu jadi jangan sampai kita dari sapinya udah hati-hati ternyata kambingnya asal masuk ya efeknya juga kena gitu. Untungnya sih lokasi kita kan nggak berdekatan dengan pemukiman ataupun peternakan lain gitu aja sih. Jadi kita yang masuk situ ya udah sebisa mungkin kita tanggulangi dulu untuk kesehatannya dan lain-lain. Kalau layak ya kita pelihara gitu. Oke, sapi ini layak. Kalaupun misalnya ditemukan ada satu ya mungkin kalau yang saya dengar ya kan penularannya cepat tuh. Ya, apalagi kalau dia pun satu truk misalnya dari 20 ekor ada satu yang terjangkit ya kalau bisa kita harusnya tolak semuanya. Gitu. Jangan sampai masuk ke wilayah kita pun. Cuman kalau dengan adanya istilahnya ya kayak orang lah naik pesawat sekarang harus antigen atau harus PCR dulu gitu kan. Ya mungkin kalau dari sapi istilahnya oke harus dicek dulu sama dinas kesehatan. Minimal yang berangkat kan harusnya udah sapi-sapi sehat semua. Dicegah kan sebelum masuk ke Jawa Barat nih,
sudah sehat. Gitu. Jadi yang seharusnya saya yakin sih sapi-sapi yang masuk pun harusnya udah sehat semua karena udah ada pemeriksaan sebelumnya. Itu makanya kan saya meminta ke rekanan saya istilahnya di Jawa juga, oke lah surat dokternya dulu tolong dilampirin gitu kan. Atau juga mereka juga memeriksanya juga benar-benar gitu. Jadi nggak asal kirim aja Pak ya. Nggak asal kirim juga, makanya sih jadi juga hati-hati juga ya tahun ini istilahnya, daripada harus terkena wabah ya istilahnya saya mendingan menjual apa yang ada aja daripada harus memaksa dengan nanti efeknya menjadikan kandang Tawakal Farm juga menjadi salah satu tempat yang ada wabah yang nggak mau juga gitu kan. Nah, lebih baik menjual sedikit ya Pak ya. Mendingan jual sedikit tapi aman dibanding kita harus memaksakan. Ya harusnya sih kalaupun terburuknya kita nggak bisa mendatangkan sapi yang lebih banyak, ya mungkin dengan adanya ini kan wabah ini kan udah masuk media ya. Jadi customer pun harusnya sih memaklumi lah. Gitu. Jadi imbas yang didapat tuh hanya paling nanti kelangkaan hewan kurban. Hewan kurban jadi lebih sedikit dari biasanya Pak ya. Pastinya ya. Ya di luar PMK pun seperti yang saya bilang tadi, dengan adanya pemotongan indukan betina ya, itu sedikit banyak pengaruhnya tuh semakin lama itu akan mempersulit ya untuk stok hewan ternak terutama ya di Jawa Barat sendiri yang masih mengandalkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Dan paling salah satu ininya juga ada kenaikan di harga ya Pak. Kenaikan harga pasti. Sekarang ini tahun ini gini, kenaikan harga untuk harga sapi potong aja kan harganya signifikan tuh naiknya, ya kan. Sedangkan harga hewan kurban tuh di atas harga sapi potong. Harga hewan kurban di atas harga sapi potong. Iya. Jadi pasti tahun ini naiknya lumayan signifikan ya. Ditambah lagi supply, istilahnya gini. Dulu saya mungkin yang nyuplai misalnya 5 orang nih, 2 orang dari Jawa Tengah, 3 orang dari Jawa Timur. Ya sekarang saya yang bisa berarti 2 orang aja dari Jawa Tengah doang. Yang Jawa Timur kan nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Itu. Nah otomatis mereka juga pasti akan diserbu juga dari pedagang-pedagang yang lain. Utamanya kayak saya biasa mungkin dulu hanya ke Jawa Timur, Jawa Tengah saya nggak pernah beli. Sekarang saya harus nyarinya ke Jawa Tengah. Harus ke Jawa Tengah. Iya kan. Jadi banyak Jawa Tengah juga pasti akan diserbu oleh pedagang-pedagang yang mungkin yang mereka juga nggak pernah melayani sebelumnya. Jadi yang biasa belanja ke Jawa Timur pasti akan serbu Jawa Tengah yang relatif sekarang masih lebih aman. Jadi Jawa Tengah akan kedatangan customer baru saya lah. Saya rasa pedagang Jawa Tengah ini akan kebanjiran pesanan. Banjiran pesanan. Iya, prediksi saya sih seperti itu ya, karena Jawa Timur ditutup aksesnya. Ya moga-moga sih wabah ini segera bisa ditangani juga, jadi teman-teman di Jawa Timur juga masih bisa supply ke Jawa Barat. Supply ke Jawa Tengah sendiri pun atau ke Jabodetabek, di Jawa Barat khususnya juga ya masih bisa seperti tahun-tahun lalu gitu aja sih. Pengennya sih seperti itu ya, kasihan juga kalau enggak mereka hanya bisa kan marketnya hanya di Jawa Timur doang. Gitu ya, jangan sampai lah nih wabah berkelanjutan sih. Gitu. Jadi efek dari PMK sendiri nggak terlalu besar apa ya, hanya itu aja apa ya? Dibilang nggak terlalu besar sih, ya sebenarnya besar juga maksudnya. Gimana pemerintah menyikapinya kalau saya bilang, ya kan? Sekarang kalau menyikapinya seperti menyikapi masalah COVID, ya tiba-tiba semua ada PPKM, ada lockdown, nggak boleh itu, ya kita pasti sangat sulit juga, gitu. Tapi kalau ya udah, yang penting pencegahannya dilakukan, yang penting sapinya tuh dipastikan sehat, boleh keluar, ya kenapa enggak gitu. Yang penting itu sih. Mungkin seleksinya lebih ketat atau apa, atau ada menyurat keterangan tuh yang lebih istilahnya harus lebih kita lengkapi lah ya, lebih komplit lagi, ya nggak masalah. Jadi gitu. Karena kan pelanggan Tawakal sendiri pun bukan hanya orang Jabodetabek, gitu. Saya rutin selalu ngirim ke Tegal. Oh iya. Gitu. Ada pelangganan di sana. Jadi dari Jawa Barat ngirim ke Tegal. Ya kan lucu kan sebenarnya. Saya belanja di Jawa Tengah,
Gitu. Orang sini ya setiap kurban selalu ngirim kembali ke Jawa Tengah lagi. Cuman ya gimana, emang kita udah langganan ya istilahnya. Tapi kan kalau nanti saya nggak bisa ditutup, nah itu kan kendala. Nah itu yang jadi sulit. Gitu yang nggak pengen juga. Jangan sampai ini kan momennya peternak ya, setahun sekali untuk kurban ini. Ya jangan juga dipersulit selama kita bisa memenuhi syarat yang diminta. Itu aja sih. Ya tentunya kita akan melampirkan surat sehat per satu hewan ternak. Gitu ya, satu sapi ya satu surat. Gitu. Jadi intinya ya bahwa benar-benar sapi tersebut sudah diperiksa oleh dinas dan layak untuk dikirim ke daerah lain gitu, atau bahkan layak untuk sampai dipotong dan dikonsumsi gitu aja. PMK ini tidak menular ke manusia ya. Jadi misalnya ada yang udah terjangkit, kita makan dagingnya pun kita sebagai manusia yang saya baca ya tidak tertular gitu. Tidak menular, cuman ya istilahnya kita tidak akan juga menjual hewan sakit. Gitu. Ya alhamdulillah sih semua sapi yang masih ditawakal ya sehat-sehat. Seperti yang tadi Mas Edi lihat kan, semuanya sehat, makannya semua bagus dan tidak ada ciri-ciri terkena penyakit PMK itu gitu. Ya pengennya sih sampai panen ya semua lancar. Amin. Gitu. Ya kendalanya juga jadi antara kita pengen ada kedatangan hewan ternak yang baru gitu, ataupun ya udah dengan yang ada aja. Cuman ya kasihan juga pelanggan ya, karena kan dari yang biasa saya jual ini paling belum 10%-nya gitu kan. Gitu. Jadi untuk customer dari Tawakal Farm sendiri nggak perlu khawatir ya Pak ya, karena sapi-sapi dari Tawakal Farm benar-benar diseleksi. Ya kalau untuk yang ada iya ya, cuman kalaupun saya sampai nggak bisa mendatangkan tambahan, ya mungkin saya mohon maaf ya kalau daripada saya maksa ternyata ada efek yang tidak baik gitu. Pengennya sih ya ini semua lancar seperti tahun-tahun kemarin, semua kebutuhan yang pengen kurban juga bisa kita penuhi gitu. Ya intinya tetap bisa memenuhi kebutuhan Insya customer. Allah kita usahakan walaupun nggak bisa sebanyak sebelumnya ya Pak ya. Ya tetaplah diusahakan. Tetap kita usahakan. Tapi ya tentunya harus hewan yang sehat, itu aja sih. Ya mungkin makanya saya juga lagi info ya, cari-cari info mungkin dari Bali, dari Kupang gitu kan, itu dari Sumba atau apa, ataupun dari Madura mungkin karena masih masuk Jawa Timur mungkin masih ada kendala ya. Iya. Gitu. Makanya yang saya dengar kemarin kan sapi Bali pun dia kan harus turun di Banyuwangi, menyeberangi Jawa Timur dulu kan. Nah itu apakah mungkin nanti langsung ada armada kayak dari kapal gitu. Kalau kayak dari Kupang kan ada tuh kapal yang langsung turun di Priok. Mungkin relatif lebih aman. Itu aja sih. Jadi solusinya itu. Jadi buat PMK sendiri ya semoga bisa cepat teratasi ya Pak ya. Iya, semoga lah. Saya berharap pemerintah serius melakukan tindakan dan penanganan serta pencegahan untuk daerah yang belum terjangkit, maupun yang udah terjangkit ini pun segera teratasi gitu. Karena kan Indonesia sebenarnya termasuk negara yang bebas PMK dari tahun 86 atau 86. Ya? Iya kan? Iya. Jadi yang saya tahu Australia, New Zealand, Indonesia. Gitu. Ya di luar ada istilahnya apa ya? Ada kepentingan atau apa itu ya saya nggak berani bahas lah. Itu di luar ranah saya ya. Cuman pengennya sih Indonesia ya harusnya sih bisa seperti dulu lagi. Gitu. Sayang sih. Karena market kurban itu kan mungkin di dunia lah paling besar di Indonesia ya. Gitu. Dan saya sih pengennya ya semua aman-aman aja, udah itu aja. Semoga bisa cepat teratasi juga ya Pak ya. Jadi baiklah teman-teman, sekian bincang-bincang saya bersama Pak Herdi mengenai PMK. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.